akun tadi sebagai guru bimbingan konseling di SMP 20 Malang. Kali ini kita akan dua materi penting nanti ketika anak-anak berada di sekolah ataupun nanti dalam sistem daring. Dua materi tersebut yang akan kita bahas hari ini mengenai pertama, pendidikan karakter, dan yang kedua mengenai budaya sekolah. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pemaparan materi ini, untuk anak-anak jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel SMP 20 Malang. Check this out. Di jenjang sekolah, kenapa pendidikan karakter itu sangat penting? Karena kalau kita tahu syarat untuk kenaikan kelas, terutama di tahun sebelumnya, pertama itu adalah nilai rapot, kemudian yang kedua adalah nilai sikap. Maka karena gagasan pemerintah untuk revolusi mental, jadi pendidikan karakter ini akan sangat ditonjolkan di pendidikan saat ini. Jadi untuk syarat kenaikan yang pertama adalah sikap. Bagaimana kalian memiliki sikap di sekolah? Bagaimana karakter kalian di sekolah? Bagaimana kalian menjadi pribadi sebagai pelajar yang baik? Itu yang akan dinilai. Yang kedua pastinya adalah nilai rapot kalian. Minimnya pendidikan karakter di sekolah membuat banyak kasus kenakalan remaja yang ada di sekolah. Misalkan membolos sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengerjakan tugas-tugas dari guru. Yang ketiga adalah sekarang sedang marak siswa-siswi yang berperilaku kurang baik ke gurunya. Misalkan memukul, mengejek, bahkan ada yang menendang dan sebagainya. Bahkan sampai ada guru yang menjadi korban sampai kehilangan nyawa. Kita pernah dengar dulu beritanya kan. Kemudian yang paling marak di sekolah adalah saat ini kasus bullying. Banyak sekali kasus bullying di sekolah. Sudah banyak contoh juga korban-korban akibat bullying ini, entah itu karena dibully secara fisik, nanti dampaknya juga akan ke psikis masing-masing siswa yang dibully nanti. Makanya itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, pendidikan karakter ini memang sangat penting sekali kita galakkan di sekolah. Untuk menghadapi tahun ajaran baru dan juga lingkungan yang baru, pastinya di SMP ini tidak sama lagi seperti di SD dulu. Kalau dulu di SD kalian suka teriak-teriak kalau mau menyampaikan pendapat. Contohnya seperti ini. Bruh. Bruh. Kemudian tidur di kelas. Contohnya seperti kemudian ada dari kalian yang dari sejak SD sudah pacaran? Di SMP 20 ini saya anjurkan untuk tidak berpacaran. Bukan niat kami untuk menghalangi kebebasan kalian sebagai warga negara, tapi ini adalah sebuah peraturan untuk menjaga batasan-batasan moral antara cewek dan cowok, untuk menilai kalian mana yang pantas sebagai hubungan antar lawan jenis dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan untuk pacaran di sekolah. Kalau di luar sekolah itu kesepakatan dengan orang tua kalian, silakan. Tapi kalau di sekolah tidak dianjurkan untuk pacaran. Kemudian yang selanjutnya, sopan santun. Kalau dulu misalkan kalian di SD ada gurunya lewat, nyelok gitu aja, ada gurunya ketemu di jalan, ya
tidak dihiraukan. Nah, mulai saat ini kita akan menanamkan budaya sopan santun dan tata krama. Oke, itu tadi mengenai sedikit pendidikan karakter. Untuk selanjutnya, paham, silahkan tulis pertanyaan di komen. Nanti di sesi selanjutnya kami akan melakukan sesi tanya jawab. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai tips-tips untuk mengenali budaya sekolah. Nah, antaranya itu tadi budaya sekolah, khususnya di SMP 20. Disiplin dan tata krama itu sangat dijunjung tinggi di sini. Jadi bagi kalian yang dulunya sering terlambat, dulunya sering membolos, jangan dilakukan lagi di SMP 20. Karena ingat, itu adalah syarat kelulusan yang utama. Kalau misalkan kalian nanti bolos tanpa izin, atau tidak masuk tanpa izin maksudnya, lebih dari 14 kali, otomatis sudah tidak akan naik. Ya. Kemudian kalau ada yang sering terlambat, itu ada poin yang akan dikenakan ke kalian. Poinnya nanti akan dijelaskan oleh guru tatib. Nah, poin ini ketika kalian sudah mencapai poin tertentu, itu juga akan memberatkan kalian untuk naik kelas nantinya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya mengenai sopan santun budaya di SMP 20. Menganggap siswa ini adalah sebuah keluarga. Jadi bagaimana kalian memperlakukan kami guru-guru di sekolah harusnya juga sama seperti kalian memperlakukan orang tua kalian di rumah. Ketika kalian lewat di depan guru, silakan salim atau minimal menyapa. Kalau memang guru tersebut sedang ada kesibukan, gak apa-apa, silakan. Kami sangat senang kalau kalian ramah dengan kami sebagai guru. Selanjutnya kalian nanti pastinya akan menghadapi kakak tingkat. Nah, ini masalah-masalah bagi adik tingkat biasanya sering pertama diremehkan, diolok-olok, dikucilkan, atau mungkin ada yang sering dilabrak gak ya. Nah, hal seperti itu tidak usah ditakutkan. Kalau ada apa-apa, kalau ada masalah yang berhubungan dengan kakak tingkat dan kalian tidak bisa mengatasi, segera laporkan itu ke guru, wali kelas atau guru BK. Silakan. Daripada kalian nanti menangani sendiri, ternyata terjadi masalah yang baru, malah kalian yang kena masalah, yang rugi siapa?
kakak tingkat. Nah, yang rugi adalah kalian sendiri. Maka dari itu saya sarankan kalau ada masalah di sekolah apapun itu, silakan laporkan ke guru. Entah itu wali kelas, guru BK, atau guru siapapun tidak masalah. Jangan ditangani sendiri kalau kalian merasa tidak bisa. Oke. Selanjutnya mengenai ketertarikan terhadap lawan jenis. Suka itu wajar sih, tapi kalau lebih dari itu, atau kalian menjalin hubungan lebih dari sekedar teman atau pacaran, itu dilarang keras. Apalagi sampai ada tindakan-tindakan yang kurang sopan, misalkan merangkul lawan jenis kalian, memegang tangan, bahkan mencium atau lebih, itu nanti akan dikenai sanksi oleh pihak sekolah. Maka kalian harus hati-hati, ya. Tidak usah pacaran, kalian belum waktunya untuk pacaran. Karena nantinya setelah dari sini kalian akan ke SMA, kalian akan kuliah, dan kalian akan kerja. Di sana kalian akan menemukan orang-orang baru. Kalau di sini di SMP ini kalian sudah menutup jalan untuk orang-orang yang lebih baik datang di kehidupan, dan ya sudah, kalian tidak akan bisa mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Oke, selesai pembahasan kita mengenai pendidikan karakter dan budaya sekolah. Pastinya banyak materi yang belum saya sampaikan. Maka dari itu, kalau kalian masih membutuhkan informasi yang lebih mengenai apa itu pendidikan karakter dan bagaimana budaya sekolah di SMP 20, kita akan membuka sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Nah, maka dari itu silahkan kalian bisa komen di bawah apa yang mau ditanyakan mengenai pendidikan karakter dan juga budaya sekolah. Dan juga silahkan nanti lihat tayangan di IG SMP 20. Kalian follow dulu, kemudian kalian lihat live-nya, nanti bisa langsung tanya jawab di situ. Oke, terima kasih. Selamat datang anak-anakku di SMP 20 Malang. Semoga kalian kerasan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sini untuk bekal kalian di masa depan nanti. Salam bahagia, salam sehat. Assalamualaikum.